Ma'asyiral muslimin,
termasuk amal terbanyak. Walaupun kita tahu jumlah ini hanya dapatkan itu buat saja. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang masuk surga lewat ibadah sholatnya yang khusyuk. Ada orang yang masuk surga lewat zakatnya yang sempurna. Ada orang yang masuk surga lewat puasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula orang yang masuk surga lewat pintu ibadah haji yang makruh. Begitu pula ada orang yang masuk neraka lewat tanah yang mampu namun tidak melaksanakan ibadah sholat. Ada orang yang masuk neraka lewat pintu karena dia mampu namun tidak mengeluarkan zakat. Ada pula orang yang masuk neraka lewat tanah yang mampu namun tidak melaksanakan ibadah puasa. Dan seterusnya, ada orang yang masuk neraka lewat pintu karena dia mampu namun tidak melaksanakan ibadah haji. Dan apa-apa yang telah dia kerjakan, baik yang besar maupun yang kecil, kalau terdapat di sekelilingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya surga jaminannya. Kalau kita tidak melihat amal ibadah kita yang kecil, bahkan itu adalah menjadi kunci atau kunci kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak melihat amal yang kecil terkadang, amal keburukan yang kecil terkadang, suatu saat mau bilang dari gara-gara amal keburukan yang kecil itu Allah murka kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ulul amri Allah. Tentunya ini adalah perlindungan bagi kita semua. Banyak pintu surga, walaupun kita ingin taman puasanya. Banyak pintu neraka, walaupun kita tahu jumlahnya 7 puasanya. Maka dari ini tentunya bagian daripada amal-amal ibadah kita yang baik tentunya kita tinggalkan, yang buruk kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimin. Kadang kita melihat daripada amal-amal kebaikan kita yang besar saja, tanpa melihat amal-amal kebaikan kita yang kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau berdua. Kalau Rasulullah SAW, "Ar-Rahimuna yarhamur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang berkasih sayang itu akan senantiasa diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Yang hamil manfil ardi, maka berkasih sayanglah kalian orang makhluk yang ada di muka bumi. Dan aku manfil sama, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayang yang pula kepada penduduk bumi yang mempunyai kasih sayang. Ini adalah bagian hubungan bagi kita semua, bagaimana kita mengasihi ataupun berbelas kasih kepada sesama makhluk yang mana dari bagian itu semua Allah mendapat ataupun terdapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipisahkan dari sebuah riwayat, ada seorang laki-laki yang sedang mengalir suatu perjalanan yang sangat jauh. Kemudian laki-laki di dalam perjalanan yang sangat jauh itu mendapat kehausan yang sangat luar biasa. Kemudian tengah perjalanan dia menemukan sebuah sumur yang menjadi tempat air. Kemudian dia turun dalam air atau sumur tersebut, dia cium air tersebut, dia minum lalu hausnya hilang. Kemudian dia naik kembali. Namun ketika dia naik kembali ke atas sumur, tiba-tiba menyaksikan seekor anjing yang sedang kehausan sangat luar biasa. Dan dalam hatinya berkata ataupun merasa iba laki-laki tersebut, sehingga ia mengatakan dalam hatinya, anjing itu merasa apa yang aku rasakan tadi. Kemudian dengan rasa iba, laki-laki
seandainya yang kita beri makan dan minum adalah para pembawa rumah sakit, para yatim dan lain sebagainya, sungguh luar biasa ajarnya. Kalau di situ Allah ridho, maka surga jaminannya. Maka dari itu tentunya jangan kita melanjutkan amal kebaikan yang kecil, jangan-jangan disebutkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya janganlah kita lakukan amal keburukan yang kecil, jangan-jangan disebut Allah murka kepadanya. Alhamdulillah. Maka dalam beberapa dikatakan ada seorang perempuan yang ahli ibadah, yang mana perempuan itu ahli ibadah setiap malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perempuan yang ahli ibadah ini divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Gara-gara seekor kucing, yang mana kucing ini saja kan tahan semata, mana kucing ini dibunuh, disiksa sampai kucing ini tidak bernyawa. Lalu apa? Karena kucing ini tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, bahkan tidak dilepas. Jadi kalau sehari kucing ini dilepas, dia bisa memakan rumput yang ada di bumi. Akan tetapi kucing ini dia bunuh, dia siksa, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Allah vonis wanita yang ahli ibadah ini masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran seekor kucing saya. Asal muslimin muslimin seekor kucing yang kita anggap tidak ada harganya bisa menjerumuskan manusia ataupun perempuan yang ahli ibadah tadi ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perempuan ini adalah ahli ibadah. Karena dia tidak memberikan rahmat kepada makhluk yang bernama kucing. Menyiksa kucing saja dapat menjerumuskan manusia, bahkan yang ahli ibadah pada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita sakiti adalah makhluk yang bernama manusia, yang di dalamnya terdapat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita berikan rahmat kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, sebenarnya makhluk yang memang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan, berupa amal kebaikan yang telah kita perbuat, menjadi penolong kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Rasulillah alladzi amanu 'alaihi wa sallam. Allahumma
كما قال سيدنا محمد فعن الولاء والولاء والولاء والفحشاء والمنكر والمنكر والشدائد والفتن والفتن ما زرع منها ونبت من بلدنا هذا الجنس خاص ومن بلد المسلمين عامة وسمعنا من المسلمين عامة ربنا يا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.